topik kita ini menarik banget Ya, nih Mas Rino. Teman-teman pasti menunggu ya, kita ngebahas tentang sektor apa yang menarik, lebaran atau gimana. Enggak, kita nggak bahas itu ya. Kita bahas ya, hal yang penting sih ketika teman-teman berinvestasi khususnya jangka waktu pendek. Ini tentang psikologi ya. trading, bagaimana mengendalikannya. Sebelum masuk ke tema Mm-mm. lebih dalam lagi nih Mas Rino, boleh kasih gambaran dulu gak nih psikologi trading itu apa dan seperti apa sih Mas Ya, Rino? Boleh bantu Mas Rino? ya, oke. Jadi gini Mbak, sebenarnya ketika kita itu berinvestasi ataupun kita itu melakukan yang namanya trading, jual beli, ya kan, dalam bentuk apapun, pasti ada satu mental ya, psikologi dalam diri itu yang di sana itu mendorong, ya kan, mendorong untuk melakukan keputusan jual dan keputusan beli, ya kan. Nah, dari sana itulah sebenarnya akan membuat suatu keuntungan atau kerugian. Ketika nantinya dia beli, ya kan, memutuskan beli, pasti utamanya itu dipengaruhi oleh psikologi, ya kan. Jikalau memang nanti dari hasil pembelian itu menghasilkan suatu keuntungan, ya kan, tentu nanti itu akan apa namanya sangat berarti atau sangat menguntungkan bagi pembeli tersebut. Sebaliknya, ketika dia dalam psikologi tertentu dia memutuskan satu penjualan, maka dia juga akan berpotensi mendapatkan satu keuntungan ataupun kerugian karena menjual di barang yang sangat mahal. Yang beli itu membeli di barang yang sangat murah. Nah, itulah psikologi. Dan pada umumnya, Mbak, di dunia uh, semua hal di dunia ini dalam keputusan jual dan beli itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh psikologi. Bahkan kalau teman-teman itu sering mengikuti training kelas investasi ya, itu pun juga sebenarnya porsi terbesar di dalam keberhasilan kita trading ataupun investasi itu adalah di mental kita atau di psikologi. Contoh misalnya, ketika satu orang tertentu dia membeli, jangan di saham dulu, katakanlah membeli suatu seperti durian katakanlah, ya kan, Wah, dan iya. dia ingin menjual lagi durian tersebut, ya kan, katakanlah ketika durian itu sedang lagi mahal-mahalnya, ya kan, ternyata orang itu juga membeli dengan harga yang mahal, dia berharap menjual lagi dengan harga yang lebih mahal lagi, dan begitu seterusnya. Dan ketika tiba-tiba musim durian tiba, stok durian melimpah, dia merasa bahwasanya kalau nanti saya itu belinya lebih banyak dengan harga yang lebih murah dan saya jual lebih mahal lagi, harusnya saya akan lebih kaya. Nah, Oke. jikalau psikologinya yang dimainkan seperti itu, maka dia akan salah besar. Karena apa? Karena yang terjadi ketika suplainya banyak, otomatis harganya pun akan turun karena barangnya terlalu banyak. Yang penting semakin laku semakin laku. Dia terlanjur beli banyak untuk dijual lebih mahal, tapi semua yang di pasaran harganya semakin murah. Nah, yang terjadi bukan keuntungan, tapi malah kerugian. Nah, ini loh psikologi itu bermain dalam memutuskan suatu keputusan jual dan beli. Nah, begitu pula di saham. Di saham ketika diumumkan, oh, ini saham bagus, ya kan? Nah, bagi teman-teman yang terkadang mungkin trading jangka pendek, nah terkadang akhirnya nanti akan terdorong, oke saya beli, ya kan? Saya beli, terus kemudian jatuhnya nanti, kalau misalnya nanti sahamnya itu adalah saham yang naik karena diumumkan, diajak, ya kan? Bukan karena suatu alasan sentimen tertentu atau fundamental tertentu, maka ketika nantinya jatuh, nah pasti nanti yang otomatis dirugikan ya adalah yang psikologinya tadi dimainkan oleh market. Nah, begitu kiranya, Pak. Oke, Mas Tino, psikologi Mm-mm, trading itu kan kan tema kita mengendalikan psikologi trading. Sebelum masuk ke sana, betul. apakah ini berpengaruh Mas Tino? Investor Mm-mm. yang baru ikut berinvestasi, pemula nih dengan investor yang lama, itu apakah memang kalau semakin lama orang berinvestasi dengan sendirinya dia bisa kontrol psikologi tradingnya dia atau belum tentu Mas Tino? Iya, pertanyaannya bagus, Mbak. Jadi, saya membaca satu buku, salah satu referensi saya dalam mengisi hari ini, itu Hmm. namanya Psychology of Money. Mungkin teman-teman juga sudah pernah baca ya, itu buku yang sangat bagus.
dalam buku tersebut itu berbicara psikologi atau mental dalam mengelola uang. Itu bukan berbicara jam terbang, bukan berbicara kecerdasan, bukan berbicara ilmu keuangan. Itu ternyata tidak, Mbak. Tapi itu adalah berbicara tentang pengalaman dan apa istilahnya, pengalaman keberhasilan dan kerugian dia, dan bagaimana dia itu mengendalikan dirinya terhadap uang. Contoh, ada di buku itu dijelaskan. Ada satu tokoh, dia itu hanya seorang OB, tapi dia itu bisa nabung ya dan berinvestasi sampai ketika dia pensiun dari OB-nya, dia itu memiliki pendapatan dan nilai aset saham itu sampai 8 juta dolar. Wow. Sedangkan ada orang yang di sana itu kerja di Merrill Lynch sebagai eksekutif. Ternyata justru malah ketika subprime mortgage tahun 2008, dia itu justru malah mengalami kebangkrutan karena pinjaman yang sangat besar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena itu bukan berbicara wawasan, tapi bukan juga berbicara lamanya, tapi bagaimana sikap dia terhadap uang itu sendiri. Nah, dalam investasi itu juga sama. Bisa jadi orang yang baru masuk, ya kan, dengan orang yang sudah lama, itu ketika dia menghadapi suatu yang namanya uang, dia itu mendudukan berbeda. Yang sudah lama sekalipun, katakanlah dia itu sangat apa namanya, konservatif dalam artian bukan konservatif secara ilmunya, tapi konservatif bahwasanya saya itu dari dulu tadinya begini gitu loh. Kalau turun ya saya average, misal ya. Kalau turun ya saya average. Padahal dalam teori trading, ya, dalam konsep trading psikologi, kenapa average itu malah dibeli? Bisa jadi kan memang itu ketika turun kenapa kok di average dibeli terus? Bisa jadi kan itu memang turun terus. Nah, jadi dalam psikologi berarti dia itu psikologinya ini sedang kayak saya nggak mau rugi, saya pengen beli terus ini dengan harapan average saya akan lebih murah. Nah, ini jikalau konsepnya seperti itu, ya kan? Maka berarti walaupun dia sudah lama, maka dia tidak akan bisa punya psikologi yang bagus dalam menghadapi market, gitu. Sehingga menghadapi market itu bukan berbicara lamanya, ilmunya, tapi lebih kepada bagaimana sikap dia terhadap uang. Nah, nanti ini juga akan saya kupas sedikit, Mbak. Gimana sih kita itu menghadapi uang itu sehingga kita itu tidak kehilangan modal, kita itu apa namanya bisa tetap mengembangkan dan kita tidak kehilangan yang namanya kita tidak kehilangan modal kita atau resiko kita itu semakin besar. Gitu, Mbak. Oke, menarik. Jadi ini sobat investor, sobat IDX Council, nggak peduli ini investor pemula ataupun investor yang memang sudah lama berkecimpung di pasar modal, permasalahan psikologi trade ini tetap harus bisa dikendalikan ya, Mas Rino ya. Karena bisa jadi udah investor lama pun ada masanya mereka kejebak, kepleset lah kalau dibilang ya, kalau mereka lupa untuk mengendalikan psikologi trading mereka. Nah, betul. Kenapa nih Mas Rino? Ini memang tadi udah ada sedikit-sedikit disinggung, tapi tak ada alasan spesifik nggak nih Mas Rino? Mengapa dalam trading ya perlu pengendalian psikologi? Kenapa nih Mas Rino? Ya, oke. Teman-teman dalam kita itu berjual beli saham, ya kan, baik bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang, ya kan, kita istilahkan trading itu pokoknya ya jual beli, entah nanti untuk hanya sekedar sampai sore, ya kan, atau minggu depan, atau bahkan sampai bulan depan, atau bahkan sampai puluhan tahun ke depan. Itu pasti akan punya psikologi yang berbeda. Saya itu mengalami di fase-fase tersebut, ya kan, dan itu betul-betul saya rasakan, oh psikologinya begitu ya. Sampai seperti ini contohnya, misal ya, ketika kita itu meniatkan diri sebagai seorang investor jangka panjang, ada suatu psikologi yang dimainkan. Contohnya, kalau niat kita investasi jangka panjang, pasti harusnya minimal 1 tahun. Tapi ternyata ada satu momen, ketika kita itu sudah mengalami keuntungan 5% atau 10%, ternyata tangan itu gatel untuk menjual. Nah, ini kan psikologi. Jadi, wah udah naik nih gitu loh. Nanti kalau turun lagi gimana? Saya jual lah. Nah, padahal tadi niatnya investasi jangka panjang. Nah, akhirnya ini loh yang saya katakan bahwasanya, nah ini kok ada suatu gejolak. Jadi orang mau niatkan tujuan apa saja, entah jangka panjang, jangka pendek, ternyata dia itu selalu dipengaruhi oleh psikologi. Psikologi atas apa? Ketakutan ya, istilahnya orang-orang FOMO, ya kan? Jadi
takut kalau misalnya nanti ketinggalan kereta, takut kalau nanti itu justru malah turun lagi. Nah, sehingga niatnya itu jadi batal semua. Ya udah saya jual. Begitu. Belum lagi kalau misalnya saya niatkan untuk swing, ya kan, saya tradingnya swing aja, tidak untuk jangka panjang. Ternyata dia nggak melakukan planning. Nah kan, ini kan harusnya psikologinya nggak seperti itu. Kalau kamu punya mental untuk berdagang, kamu harus punya planning. Jual di berapa, beli di berapa. Katakanlah sudah punya, ya kan. Oh, kalau misalnya nanti saya beli di sini, jualnya di sini. Kalau nanti ternyata harganya itu trennya sudah berubah, ini kan berarti sudah nggak musim. Saya harus kurangi posisi. Jangan ketika naiknya itu semakin tinggi, saya beli semakin banyak. Sederhananya begini, seorang yang di sana itu pengen spekulasi, pedagang minyak, pengen spekulasi, maka ketika harga minyak lagi murahnya, otomatis akan beli. Ketika naik, akhirnya dia juga akan tetap beli. Tapi dengan porsi yang sewajarnya, nggak akan lebih. Karena kenapa? Ini sudah di pucuk. Kalau misalnya saya beli lagi dan berharap saya jual lebih mahal, ini akan sulit. Karena bisa jadi nanti ketika harga mulai stabil dan turun, saya punya barang dengan porsi yang sangat banyak di harga atas. Efeknya apa? Efeknya nanti saya jual minyak akan rugi. Begitu pula dengan saham logikanya. Nah, jadi ketika kita itu mau menerapkan swing, maka kita juga harus melihat ini sahamnya trennya apa. Oh, naiknya lagi di mana? Mau breakout atau sudah di pucuk? Oh, kalau di pucuk maka saya porsinya berapa? Oh, kalau masih mau breakout, oh berarti saya masuk dulu berapa? Nah, ini psikologi. Jadi jangan sampai ini yang diganggu. Walaupun nanti ada godaan-godaan, ayo beli ini bagus ini nih. Oh, all in. Nah, ini akhirnya dimainkan psikologi. Nah, belum lagi kalau misalnya nanti sudah menerapkan, ini yang paling penyakit. Ini yang paling penyakit ini, Mbak. Sudah diniatkan, oh ini kalau trennya patah, turunnya itu ketika di bawah 1.500 katakanlah. Ya. Sudah turun di bawah 1.500, itu pasti nanti teman-teman yang main swing nggak akan jual. Karena berharap, nggak pas ini nanti pasti naik lagi. Ya kan? Nah, akhirnya ketika ada penyakit-penyakit seperti itu membuat akhirnya perencanaan itu menjadi batal semua. Psikologi berharap enggak deh ini, ya udah deh aku biarin kayaknya mau naik lagi. Ketika godaan-godaan itu senantiasa muncul dan teman-teman itu kalah sama psikologi bahwasanya berharap enggak ini bakalan naik. Yang terjadi apa? Kegagalan dalam trading. Banyak nasabah itu nyangkut ini ya, kasus-kasus nyangkut misalnya seperti kayak di Kimia Farma, ya kan, di saham-saham yang waktu pandemi lagi bagus-bagusnya beli. Pandemi mulai mereda, waduh nyangkut ini gimana ini? Mau kan kalau tidak nunggu balik aja mas harganya. Nah kalau seperti ini kan akhirnya, loh kenapa nggak dimitigasi waktu dia itu sudah turun dari tren lainnya. Nah hal-hal seperti ini tuh yang perlu kita latih, yang perlu kita luruskan mindsetnya itu secara tepat agar apa? Agar psikologi kita itu bisa terjaga sehingga keberhasilan dalam trading baik jangka pendek ataupun jangka panjang itu bisa betul-betul terrealisasi. Gitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya psikologi trading ini saya juga baru paham nih Mas Rino. Kalau itu bukan hanya fokus untuk investasi jangka pendek ya, tapi juga berlaku untuk investor yang berinvestasi jangka panjang. Karena dipikirnya selama ini khusus yang untuk investasi jangka waktu pendek yang beli pagi, jual sore, atau beli hari Senin, jual hari Jumat, yang maksudnya pendek. Ternyata untuk yang jangka panjang pun psikologi trading itu malah juga penting ya Mas Rino ya? Iya betul. Mas Rino, psikologi trading sendiri kan banyak hal tuh Mas Rino. Tadi kekhawatiran, ketakutan. Terus juga ada sisi yang kita ini serakah. Terus juga ada juga yang euforia. Nah Mas Rino, paling dominan yang banyak mempengaruhi investor kita itu yang mana sih Mas Rino? Apakah investor kita terlalu takut, terlalu serakah, atau terlalu bersemangat nih? Kalau lagi rame-rame itu wah pada semangat semua nih. Gimana Mas Rino? Mana sih yang paling dominan yang perlu dikontrol gitu, Mas Rino? Oke. Jadi gini Mbak, kalau misalnya kita berbicara masalah mana yang paling dominan, ya kan, yang paling dominan. Nah, yang paling dominan itu sebenarnya ya dua-duanya.
tergantung kondisi market. Oke. Betul. Jadi tergantung kondisi market. Oh, iya. Ketika misalnya market itu lagi bullish, ya kan? All, misalnya contoh di luar hari ini, kemarin IHSG rally dari 6.000 sekian Iya. sampai 7.300 waktu Gojek Tokopedia listing. Nah, itu kan dengan rally yang seperti itu orang-orang di beberapa banyak saham, di banyak sektor juga itu merasa bahwasannya uh, takut, ya kan? Takut untuk apa? Yang pertama takut ketinggalan, ya kan? Oh, Takut iya. ketinggalan sehingga mereka akan beli. Yang kedua, takut kalau keuntungannya itu hanya sedikit, ya kan? Oke. Nah, akhirnya jatuhnya serakah, ya kan? Ya kan sama-sama takut tapi jatuhnya serakah. Nah, kalau misalnya saya jual ini nanti kalau misalnya naik lagi gimana? Khawatir, takut kalau misalnya. Nah, ini jatuhnya serakah. Nah, hal itulah yang di sana itu kurang apa namanya itu bagus juga buat investor kita. Dan itulah yang di sana itu banyak terjadi ketika market bullish. Nah, sebaliknya nanti ketika market bearish pun itu juga sama nanti. Tapi psikologi yang berlaku adalah takut apa? Takut ada orang yang di sana loh, nanti kalau longsornya semakin dalam ya apa? Nah, bagus kalau seperti ini, maka jatuhnya nanti dia cut loss. Tapi kalau psikologisnya, wah, takut kalau misalnya nanti nggak dapat barang. Nah, akhirnya ketika turun beli, turun lagi lah, udah nggak punya amunisi. Padahal harusnya itu beli bertahap satu. Nah, itu yang akan banyak di market kita, gitu, Mbak. Oke, oke. Jadi ini menarik ya Mas Rino ya. Jadi itu gambaran nggak cuman investor satu dua orang, tapi gambaran secara umum. Karena sering banget kita dengar investor kita yang takut udah untung, ini masih takut jual ya. Itu sesuatu yang Iya, aneh betul. ya. Iya, Terus iya, iya. udah jelas lagi rugi malah disayang-sayang. Jadi itu kayak dua Iya. kondisi yang bertolak belakang, dan itu yang teman-teman sobat investor perlu kendalikan nih. Nah, Mas Rino, Iya. jadi bagaimana sih sebenarnya Mas Rino psikologi trading yang benar itu? Gimana tuh Mas Rino? Ya, oke. Psikologi trading yang benar itu gini, Mbak. Jadi yang pertama harus disesuaikan dengan target dia itu mau transaksi tradingnya itu bagaimana, mau jangka panjang atau jangka pendek, atau bahkan mau scalping, ya kan? Nah, itu Ya. psikologinya itu sangat menentukan, ya kan? Oh, Misal contoh, kalau betul. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau investasi jangka panjang, wajib hukumnya kalau mau investasi jangka panjang tentu psikologinya yang ditata adalah ya beli ketika barangnya murah. Jadi oh bukan itu ketika wajib IHSG ya, rally Mas begini, Rino? iya, IHSG Bukan rally seperti seperti ini lagi naik-naiknya beli, wah ini IHSG lagi naik, oke saya beli untuk investasi jangka panjang. Lah, kalau investasi jangka panjang jangan nunggu murah, justru malah wah lagi mahal ngapain saya lihat IHSG gitu loh. Kalau ya. investing itu begitu. Jadi kalau tujuannya investasi, psikologi yang ditata adalah saya nggak akan peduli dengan IHSG naik. Saya hanya peduli ketika IHSG turun. Nah itu. Jadi kalau misalnya hari ini, wah IHSG mulai turun nih, jangan-jangan 1 bulan ke depan IHSG turun. Dia mulai pantau seorang investasi. Itu psikologinya dia. Oke. Ya kan? Kemudian dia yang kedua, kalau mau jual, dia itu nggak sekedar memantau harganya sudah berapa persen, ya kan? Oke. Tapi valuasinya bagaimana? Harganya naik tapi kalau valuasi masih sama ya udah dibiarkan. Ya. Atau di sana itu valuasinya makin bagus tapi harganya turun, oh dia beli. Jadi yang diperhatikan adalah valuasi dan prospeknya. Oke. Contoh kasus Unilever, Ya. valuasinya semakin kurang menarik, harganya turun. Kalau investor itu psikologinya itu, wah ini semakin murah nih, saya beli. Ini juga keliru loh, padahal valuasinya kurang menarik. Jadi harganya turun ya karena memang valuasinya semakin kurang menarik. Nah, nanti efeknya apa? Ketika menjual, ya kan? Ketika menjual itu pun juga wajib melakukan cut loss. Jadi kalau misalnya kalau prospeknya yang dirasa awalnya itu bagus, ya kan? Kalau prospek yang di awalnya itu bagus, terus kemudian kok dirasa maaf keputus. Ya, kalau misalnya prospeknya itu bagus ya kan, terus kemudian kok tiba-tiba dirasa bahwasanya jadi jelek, ya kan? Nah, itu akan harusnya itu oke, saya harus mulai lepas. Nah, itu yang di sana itu harus dilakukan, harus dibiasakan. Begitu.
Nah, itu kalau misalnya Oke, investasi jadi jangka ini panjang. menarik kalau Kalau misal, jangka panjang. Kalau yang jangka betul. pendek, Rino, Nah, gimana kalau Mas? untuk jangka Kalau jangka pendek, pendek? nah, kalau jangka pendek, linknya juga apa sebaliknya. Caranya adalah sebaliknya, strateginya. Jadi psikologinya harus ditata bahwasanya kalau misalnya saham itu turun, ya kan, itu justru malah dia akan kurang mengamati karena dia hanya mencari saham yang trennya bagus, ya Oh, kan? oke, oke, oke. Jadi dia hanya mencari saham, ini saham mana yang trennya bagus. Dia hanya memfilter, oh ini yang naik, oke berarti saya akan ngamati saham ini. Oke. Maka saya harus punya planning. Saya beli di berapa, saya jual di berapa. Udah, sesederhana itu. Kalau misalnya nanti dia nggak jadi naik, katakanlah, oh nanti breakout di sini saya jual. Oh kalau nanti ternyata kok saham itu justru malah turun, ya saya harus cut loss. Nah pertanyaannya, ini nanti saya kurangi resikonya di mana? Oh kalau turun 3% di bawahnya, turun 2% di bawahnya. Itu adalah money management. Nah psikologi kita itu wajib menuruti itu. Mental kita Oh, itu harus siap. Jadi kita nggak boleh punya perasaan, waduh eman dong nanti kalau rugi. Ini psikologi yang menarik, Mbak. Ini salah satu hal yang saya terapkan. Teman-teman, percayalah, Anda sedang rugi 3% ya. Terus kemudian nanti OTW ke 5%. Terus Anda berpikir bahwasanya, enggak, biarin aja, nanti kan naik lagi. Iya kalau naik. Kalau ternyata turun sampai 10%, 15%, karena trennya sudah patah, maka teman-teman akan kehilangan 10 dan 5% itu, dan itu adalah modalnya teman-teman. Padahal modal itu sangat penting untuk trading. Itu jadi kunci dari trading itu adalah aset atau modal. Kalau modalnya teman-teman nyantol di situ, teman-teman nggak akan bisa muter. Nah, akhirnya apa? Lebih baik teman-teman kehilangan 5% dan menggantinya di tempat yang lain daripada teman-teman harus menunggu 5% itu balik lagi yang kita nggak tahu kapan. Atau bahkan teman-teman itu harus meng-average. Saya average aja, saya average aja. Nah, ini buruk karena kenapa? Trennya itu lagi tidak naik tapi kok di average. Beda lagi kalau trennya lagi naik. Anda average, Anda average, Anda average. Itu boleh. Jadi psikologi trading itu adalah Anda harus betul-betul kuncinya itu menjaga aset Anda. Kalau aset Anda itu nyantol, maka Anda berhenti trading. Itu kuncinya. Sehingga harus disiplin, harus berani cut loss. Nah, kalau misalnya naik, apalagi teman-teman mainnya scalping, kuncinya adalah rasa cukup. Jadi kalau misalnya kita sudah untung 2%, 3%, dan itu memang sudah ditargetkan, oke, saya cuma target 3% kok, ya sudah jual, nggak perlu nunggu apapun gitu. tapi yang di Gitu Mbak kurang terus lebihnya. terus Mas Rino temennya ada WA, gila nih saham gua naiknya 5%, padahal saham yang sama sama dia tadi dapatnya 3%. Nah, gimana tuh Iya, Mas nah Rino itu muncul akhirnya emosinya? betul, betul. Itu yang saya bilang bahwasanya rasa cukup. Nah, teman-teman harus punya rasa cukup tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rasa cukup, teman-teman ada yang untung 100% sekalipun, saya cuma untung 2%. Ya ada masalah, karena kenapa? Orang yang stable dalam bisnis itu adalah yang dia konsisten menghasilkan hanya sedikit, tapi memang terus-menerus sampai puluhan tahun. Iya. Nggak perlu 1 tahun 2 tahun. Tapi ada orang yang di sana itu nggak stable karena dia untungnya itu ratusan persen, tapi hanya sekali, 2 kali. Iya. Dia berharap ketika nanti ada barang turun, paling nanti bisa naik lagi. Toh saya pernah dulu untung ratusan persen, harusnya ini bisa. Nah ini psikologi yang kurang tepat. Mending membangun psikologi untung sedikit tapi rutin daripada membangun psikologi saya harus untung banyak tapi nggak tahu itu peluangnya sebanyak apa. Nah itu yang perlu kita bangun psikologinya. Bener nih, bener banget nih pembahasannya Mas Rino. Kata cukup itu sebenarnya malah ngasih kita potensi keuntungan yang lebih besar dalam jangka waktu yang panjang dan stabil ya Mas Rino ya. Kalau kita ngerti Iya. kuncinya itu. Jadi teman-teman sobat investor, mulai hari ini kalau hokinya kita nggak sebesar hoki temen kita, udah santai aja. Belum tentu dia stabil, kita nggak tahu kan, karena kadang investor tuh cerita ketika oke aja, tapi ketika lagi cut loss atau lagi nggak oke itu pada diem semua. Jadi teman-teman jangan terpancing, tetap kontrol psikologi tradingnya. Mas Rino, nanya lagi nih Mas Rino, Mbak, ini bagaimana mohon izin boleh sebentar? oh Mohon izin silakan Mas sebentar. Rino.
apa Boleh, boleh. ganti IG apa namanya pribadi saya boleh? Soalnya Boleh, silakan, ada ini silakan. dadakan. Saya Oke, coba oke. ganti join pakai IG pribadi. Oke, silakan Iya, keluar dulu Mas Rino. Teman-teman sobat iya, investor sabar ya, Mas Rino nggak kemana-mana, hanya ganti IG-nya sebentar. Jadi sudah teman-teman bisa lanjut. Pembahasan kita seru banget kan teman-teman tentang psikologi trading yang selama ini hanya dipahami, oh ini hanya untuk yang investasinya jangka pendek. Ternyata salah. Yang investasi jangka panjang pun harus mempelajari bagaimana mengendalikan psikologi trading. Tadi Mas Rino udah kasih juga bukunya. Kalau investasinya jangka panjang, jangan heboh ketika IHSG lagi oke, lagi naik atau trennya lagi oke banget. Ya, jangan pas lagi harga saham naik-naik pada dibeli nih, tapi ketika harga saham turun, teman-teman pelajari, tapi cek juga valuasinya. Itu untuk yang jangka panjang. Dan yang untuk jangka pendek nih penting banget yang tadi kata Mas Rino, kuncinya tahu kata cukup. Ini yang investor kita suka lupa nih ya kan, jadi teman-teman nggak ngerasa nih teman saya nih saya untungnya cuma sekian tapi sang sebelah untungnya lebih besar padahal kan sama-sama nih sahamnya. Nah teman-teman enggak, karena setiap orang punya trading plan berbeda, setiap orang punya risk profile yang berbeda, jadi kita nggak bisa sama-samain ya. Kata cukup kuncinya, nah, itu menarik banget. Makanya kalau banyak orang yang ngomong investasi di pasar modal itu nggak syariah, wah itu nggak tepat banget. Karena dalam investasi di pasar modal, khususnya juga di pasar saham, mental kita ini terlatih dengan baik banget loh teman-teman. Terlatih dengan sangat bagus untuk kita bisa menjadi lebih sabar, lebih dewasa juga dengan marketnya kita. Menarik kan? Hola, Mas Rino udah balik lagi. iya, Dipikir setelah ini rambutnya geser ke samping Mas Rino, enggak ya? Oke, iya. Mas Nah, Rino, tadi lanjut nih Mas Rino. Kita udah dapet ya. nih, teman-teman sobat investor juga udah Hmm. mulai memahami konsep psikologi trading itu. Nah, bagaimana nih Mas Rino untuk kita ngelatihnya Mas Rino? Karena tentunya nih gak bisa sekejap 1 jam Ya, langsung oke. Tapi bagaimana nih Mas Rino bisa kasih bantu tips untuk para investor ya. kita nggak? Betul. Jadi teman-teman setelah punya planning ya tadi ya, seperti apa namanya yang contoh, saya tuh punya tiga-tiganya. Saya juga pun investasi jangka panjang juga ada. Saya ada swing, saya juga ada scalping juga ada. Wah, jadi Jadi semuanya masuk ya Mas Rino? betul, memang Macam-macam ya saya kontrolnya. coba sekaligus untuk pengalaman saya juga, sekaligus untuk apa namanya bisa menularkan lah ilmu. Oh kalau ini ilmunya begini, ini bisa menularkan juga buat teman-teman. Nah kalau misalnya kita terkait apa namanya bagaimana cara melatihnya, saya akan betul-betul punya planning yang saya tadi sampaikan, Mbak. Jadi Oh, mulai dari kalau jangka panjang bagaimana, kan sudah saya ya. tulis tuh. Oh, kalau misalnya harganya turun baru saya beli, dan saya juga harus rutin untuk apa namanya melakukan riset, ya kan? Kapan Ya. riset itu saya lakukan? Katakanlah misalnya, oh hari Senin Selasa lakukan riset. Kemudian nanti mungkin Rabu saya juga mulai memfilter mana yang memang harganya itu price in. Jadi setelah di riset kalau barangnya bagus, tapi kalau belum price in, ya sudah nggak perlu masuk dulu. Itu harus disiplin. Kalau ini memang planningnya begitu, ya sudah nggak bisa dirubah. Oke. Begitu pula istri saya. Istri saya itu kan juga kebetulan memang investasinya itu sama, tapi dia itu lebih benar-benar full jangka panjang. Efeknya apa? Dia itu hanya punya 3 item saham yang dia beli hanya untuk jangka panjang. Wah. Oke, oke. Eh, tiga hampir 6 bulan lah. 6 bulan terakhir ini istri itu sampai nggak belanja. Saya tanya, dia itu gatel. Ya mungkin nggak ada dana, ini nggak beli-beli gitu. Lah, kamu lo punya pilihan saham yang kemarin yang kita riset, ketemunya tiga-tiganya itu belum turun gitu loh. Ya sudah nggak perlu beli gitu loh. Terus ini Oke. taruh mana gitu loh. Kalau kebetulan di Mandiri Sekuritas kan ada reksadana tuh. Nah itu udah taruh situ dulu aja di pasar uang nggak apa-apa. Toh nanti bertumbuh gitu loh. Jadi Oke, kalau oke. sahamnya belum turun, ya jangan beli dulu, nggak usah buru-buru gitu loh. Nah itu harus dilatih dan sedisiplin itu, ya kan? Jadi ada yang ngontrol juga ada kebetulan apa namanya karena pasangan jadi gampang kontrol. Iya. Kemudian harus dilakukan secara rutin.
Nah, kalau untuk itu yang paling berat itu adalah di swing sama scalping, yaitu apa? Saya itu memang orang yang sangat meriset sekali, Mbak, apa yang saya beli. Saya nggak mau apa namanya membeli barang yang istilahnya itu kayak apa ya istilahnya, kayak nggak ada artinya gitu loh. Ini barang harus betul-betul punya value gitu loh. Iya, Nah, ngerti. makanya makanya saya itu agak berat. Barang saya itu bagus, kenapa saya harus meng-cut loss? Nah itu, karena psikologi saya itu harus berganti. Kalau saya sudah meniatkan saham ini saya beli untuk swing karena trennya bagus, maka jangan diganti. Karena saya itu perlu minggu depan itu untuk membeli saham yang lain, gitu loh. Karena ini pasti minggu depan saham ini sudah semakin dekat sama support, semakin dekat sama support. Sudah price in menurut planning pembelian saya. Kalau misalnya saya harus nyantol atau masih nyangkut, ya kan, masih nyangkut di salah satu saham yang memang belum untung, dan saya keberatan untuk meng-cut loss, maka akhirnya saya kehilangan kesempatan, gitu loh. Sama-sama saya mendapatkan kesempatan, mending saya cut loss yang ini, karena menurut saya kalau memang trennya sudah patah dan planning saya itu dia sudah mentoknya adalah di harga berapa, kok ternyata di breakout ke bawah, di breakdown, udah mending cari peluang yang lebih bagus. Yang tadi saya sampaikan, kita sama-sama mencari keuntungan atau pengembalian 5% kerugian dan keuntungan 5% itu adalah uang yang sama, dan itu harusnya psikologi yang sama, ya kan? Jadi kayak gampangannya gini, saya itu rugi 500.000 katakanlah dalam satu kali cut loss saham. Tapi kalau misalnya saya itu di saham yang lain dan itu peluangnya lebih bagus, sama-sama dapat 500.000, kenapa saya harus tunggu baliknya saham ini? Oke. Gitu loh. Nah, itu yang perlu dibiasakan di diri kita. Dan itu setiap hari. Dan itu akhirnya saya itu mulai berani ya 1 tahun belakangan ini untuk meng-cut loss. Udah cut loss aja, cari yang lain. Gak apa-apa. Dan katakanlah misalnya dari banyak saham, pasti memang ada. Tapi yang perlu kita tekankan adalah harus memang lebih besar keuntungannya daripada apa yang di cut loss. Gitu. Kecuali marketnya lagi buruk, ya kan? Ya udah, akhirnya mungkin ada bulan tertentu yang cut loss-nya lebih banyak. Nah, itu yang di sana itu perlu kita latih setiap hari, ya kan? Scalping pun juga, saya turun 2 tick ini kayaknya udah waktunya cut loss ini karena sudah momentumnya hilang. Kalau momentumnya lagi bagus, masuk detik itu mungkin 40 detik, 50 detik kemudian aja udah bisa naik kan. Tapi kalau misalnya enggak, wah bakal naik, ini udah cut loss, ya kan? Udah kayak nggak punya hati gitu loh, udah nggak peduli rugi, udah cari yang lain gitu loh. Dan betul, saya contoh hari ini misalnya kayak cut loss, ternyata SDMU bagus, sudah pindahin ke SDMU benar naik. Terus ISAT, ya kan, ISAT tiba-tiba naik, wah ini kayaknya bagus, sampai besok kayaknya masih oke. Nah itu akhirnya udah, kalau misalnya ada barang yang masih nyangkut, udah cut loss aja, ganti di situ. Nah itu yang perlu dilatih setiap hari. Nah di momen Ramadan ini itu sangat momentum sekali, Mbak. Karena kenapa? Ramadan itu kalau di umat Muslim ya, teman-teman yang Muslim itu merasakan bahwasannya ini adalah bulan di mana kita itu bisa mengendalikan diri. Nah, ini cocok nih buat pelatihannya teman-teman. Saya pun akan melatih terus sepanjang Ramadan. Ini salah satu pengendalian diri saya yang pengen saya latih ya, selain lapar dan dahaga pastinya, itu adalah bagaimana mengendalikan psikologi jual beli saya di dalam bisnis investasi di pasar modal. Gitu, Mbak. Oke, menarik nih Mas Tino. Mas Tino tadi ada yang bertanya nih Mas Tino. Mas Tino sakit hati karena diputusin pacar tuh masih bisa ditanggung, tapi sakit hati karena saham pilihan berbalik arah itu gimana ngobatinnya? Gimana Mas Tino? Udah dijual habis itu naik. Iya. Ini pasti investor muda kita nih Mas Tino. Iya, betul. Jadi gini teman-teman, saya tuh sering kali bilang begini, teman-teman kalau ada suatu kegalauan di dalam memutuskan saya harus jual, ya kan, atau harus hold, itu saya harus pilih yang mana. Kan biasanya galau di situ. Kalau saya jual nanti ternyata kok naik lagi. Kalau saya hold ternyata turun. Atau ketika saya jual, ya udahlah untungnya sedikit, kayaknya memang sudah patah trennya, seperti kasusnya tadi. Ya kan, sudah saya jual kok ternyata malah naik lagi. Waduh, nyesel. Nah,
Kalau teman-teman itu punya pilihan seperti itu, saya selalu bilang, teman-teman jual sebagian. Oke, tuh. Jual sebagian. Contoh, kalau kasusnya saham itu naik, ya Hmm, kan? Itu saya bilang ADMR itu ya, kasusnya naik dari berapa sampai berapa. Itu saya bilang begini, ADMR gimana? Kamu modal berapa? Saya modal 10 juta. Oke. Untungnya sekarang sudah berapa? Untungnya sekarang sudah 5 juta. Oke, berarti katakanlah kamu kemarin itu modal 10 juta, sekarang udah untung 5 juta, total 15 juta. Tetap sisakan jumlah lot yang setara dengan 10 juta. oke. Oh, berarti sehingga apa? Jumlah lot yang dijual itu setara dengan cuannya atau keuntungannya. Ya, Sehingga teman-teman yang masih di dalam itu murni modal. Sehingga kalau teman-teman kehilangan penurunan harga, teman-teman itu akan merasa bahwasanya itu modal saya loh. Saya itu nggak rela kalau turun, ya kan? Jadi kalau teman-teman itu misalnya ternyata kok tiba-tiba turun lagi, ya kan? Nah, maka teman-teman itu harus siap, ya kan? Harus siap untuk yang namanya cut loss juga, gitu loh. Karena itu sudah benar-benar menyisakan modal. Mengingat 5 jutanya atau cuannya sudah saya ya. ambil. Atau cara yang kedua, apa? Sisahkan jumlah lot. Ini lebih enteng lagi, Mbak. Kalau untungnya sudah banyak nih, Mbak. Kalau Iya. untungnya sudah banyak sampai 50% tadi. Sisakan jumlah lot setara dengan cuannya. Itu turun atau naik saham, teman-teman nggak akan terlalu peduli. Karena apa? Kok itu loh cuan saya. Modal saya sudah saya amankan. Jadi kemarin saya beli 10 juta, saya sudah 10 juta sudah saya ambil, yang ada di dalam saham itu hanya cuannya saja. Nah, sehingga nanti itu mau balik arah kayak mau turun lagi, teman-teman nggak ada beban. Karena Iya. yang ada di dalam itu tinggal cuannya saja. Nah, itu cara yang paling resikonya yang paling rendah. Sehingga teman-teman itu juga istilahnya kalau orang Jawa itu nggak gelo, nggak kecewa ya, nggak kecewa. Jadi nggak kecewa kalau ternyata nggak sesuai gambaran. Wah, ternyata naik lagi kan gitu loh. Nah, Iya, setidaknya wah kan naik lagi. Setidaknya saya masih ada di dalam walaupun benar. sedikit. Gitu, Mbak. Benar Mas Rino, karena biasanya yang investor pemula yang baru join ini yang sering banget ngalamin hal seperti ini. Ujung-ujungnya Iya, malah ngerasa, aduh nih nggak cocok nih. Padahal mungkin itu tadi, psikologi tradingnya dilatih aja. Anggaplah itu iya. ujian ya, cobaan ya Mas Rino ya. Oke, nah Mas Rino ada lagi yang bertanya nih Mas Rino. Mas Rino, psikologi trading itu bagusnya disesuaikan dengan risk profile kita kah atau gimana? Apakah risk profile kita yang Hmm. menyesuaikan psikologi tradingnya harus dijalankan? Nah, gimana tuh Mas Rino? Iya. Jadi gini, semua itu mengikuti risk profile. Oke. Ya kan? Jadi semuanya itu harus mengikuti risk profile karena sejak awal teman-teman punya tujuan, ya kan? Oh, Jadi tujuan oke. itu yang nggak boleh berubah. Semua apapun kita di dunia ini ditentukan sama tujuan kita. Kalau tujuan kita itu apa, maka sisanya itu adalah target-target yang harus dicapai agar tujuan tersebut tercapai. Kalau tujuannya teman-teman itu bisa wealth, ya sejahtera karena investasi jangka panjang, maka semua perilaku akan diarahkan ke investasi jangka panjang, termasuk dalam psikologi bertransaksi gitu. Nah, akhirnya misalnya teman-teman itu sudah menerapkan saya trading itu untuk saya beli sekarang, jualnya 10 tahun lagi untuk biaya ini misalnya. Oke, berarti psikologinya seperti apa sih yang harus diterapkan? Nah, itu harus menyesuaikan dengan tujuannya, ya Oke. kan? Oke. Sama seperti kayak ada saya pernah diceritain sama seorang pedagang telur. Pedagang telur itu kalau jualan itu cuma 1 jam sampai 2 jam. Karena kenapa? Karena harga itu hanya terjadi berpengaruhnya itu di jam 8 sampai jam 10. Sisanya itu sudah nggak berlaku harganya. Nah, berarti apa? Berarti ketika misalnya kita itu asumsikan mengkulak barang. Mengkulak itu apa ya? Ya, mengkulak itu kan langsung ambil grosiran banyak, ya kan? Langsung ambil grosiran banyak. Di harga jam 11 udah anda sudah salah harga berarti ketika seperti itu. Benar. Nah, berarti Anda harus berarti apa? Ya harus mengikuti psikologi bagaimana telur itu ditentukan harganya, gitu loh. Iya, Jadi Anda mau dagang apa dulu nih, gitu loh. benar. Mau investasi yang model mana nih? Oh, sahamnya ini, karakternya begini, ini model jangka Iya. panjang. Oh, ini komoditas, gitu loh. Oh, berarti psikologi apa yang harus diterapkan? Nah, itu teman-teman harus mengikuti psikologi itu, gitu, Mbak.
Oke, ini kayaknya seru deh jadi obrolan kita berikutnya karakter saham nih Mas Rino ya. Yes. Ya, Mas boleh, Rino, boleh, boleh. tulis dong ke depan, tulis buku. Waduh, ada yang request buku Mas Rino. Luar biasa. Mas Rino itu mudah banget dicerna. Nah, oke, mantap nih. Nah, Mas Rino, untuk menutup nih obrolan kita sore hari ini nggak seru dong. Kita udah bahas psikologi trading, tapi seperti biasa nih, sobat ayah, sobat investor pasti menunggu juga. Kira-kira nih ada nggak rekomendasi saham yang bisa jadi apa perhatian buat sobat investor semua? Silakan, Mas Rino. Ya, oke. Tentu kalau untuk rekomendasi saham ya, sekali lagi seperti yang dikatakan teman-teman tadi, semua itu ditentukan oleh risk profile juga. Jadi kalau teman-teman punya opsi pilihan saham jangka panjang, momentum April, ya, April akhir, terus kemudian Mei awal, itu sentimennya itu sama dari dulu, ya kan? Jadi apa? Taking profit setelah kenaikan harga saham di pengumuman full year apa laporan keuangan full year, kemudian Q1, itu akhirnya pasti akan ada apresiasi harga. Dan nanti implementasinya itu di bulan April sampai Mei itu adalah taking profit. Jadi itu adalah bulan di mana bulan-bulan taking profit saham. Sehingga nggak usah kaget kalau hari ini saham itu tiba-tiba merah, ya kan? Pasti ini karena apa? Ya taking profit, kemarin-kemarin naiknya sudah banyak, ya kan? Nah, akhirnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu risk profile-nya adalah investasi jangka panjang, maka pilihan sahamnya teman-teman pantau bulan April sampai Mei ke depannya. Itu nanti di saham-saham perbankan ini mulai turun nih, contoh BCA, ya kan, itu sudah mulai turun. Sekarang sudah di bawah 7.700. Kemarin padahal sempat di-maintain di 8.000, ya kan, di atas 8.000 bahkan. Nah, teman-teman nanti pantau, karena ini biasanya memang di bulan Mei itu saham cenderung murah, sehingga teman-teman itu bisa ambil untuk bekal investasi jangka panjang. Nah, itu. Jadi tetap di saham perbankan itu tetap menjadi opsi, apalagi blue chipnya, ya itu sangat kokoh sahamnya. Jadi pilihannya yang terbatas, teman-teman. Terbatas itu tapi tetap ada pilihan, ya kan? Tetap ada pilihan. Sektor konsumsi, sektor retail, jadi sektor yang berbau belanja, ya, karena mungkin kita nggak bisa pungkiri momen di mana uang itu beredar sangat banyak, ya kan? Jadi ketika apa namanya THR udah pasti itu beredar sangat banyak, sehingga akan mengakibatkan daya beli manusia itu semakin tinggi dan berdampak kepada di sektor sandang pangan papan itu pasti akan ada banyak permintaan. Beli makanan keluar dengan gampangnya keluar duit, beli baju juga gampang keluar duit. Maka di sektor-sektor tersebut teman-teman bisa manfaatkan untuk swing, ya kan? Nah, apa saja, dan itu pasti nanti akan beriringan dengan saham-saham yang juga menjadi ekosistemnya. Misal contoh, kalau belinya online, ya kan? Nah, beli online juga nanti, misalnya kalau sahamnya, ya mungkin sekarang butuh buka. Kemudian kalau misalnya kurirnya ada ASSA, ya kan, antar aja gitu. Nah, jadi itu masih ekosistem dari sektor retail. Nah, maka ada saham-saham apa saja. Nah, untuk opsi kita itu yang pertama ya, itu ada ASSA. Nah, ASSA itu kemarin ya, ini kan juga salah satu induk usaha dari Antar Aja ya. Nah, ini itu juga kemarin terinfo dibeli juga sahamnya sebagian oleh Boy Thohir ya. Nah, ini akan berdampak juga tentunya untuk investasi ke depannya seperti apa. Nah, ini kalau teman-teman nanti pantau, ini sebenarnya dia itu menuju ke resisten. Resistennya itu di 2.700. Ya kan? Nah, kalau misalnya resisten 2.700 ini dicapai, teman-teman yang sudah bekal dari 2.500 ini bisa taking profit. Tapi kalau justru malah bisa di breakout, ya ini akan menarik karena akan membentuk pola bisa dikatakan cup and handle juga bisa, double bottom juga bisa. Maka pasti nanti setidaknya dia bisa menuju bahkan bisa sampai ke 3.100 jikalau 2.700-nya di break. Nah, itu untuk swing juga menarik karena mau tidak mau pasti kalau belanja atau apa itu kurir juga pasti akan dibutuhkan. Nah, itu ini akan juga masih mendapatkan sentimen, apalagi sektor transportasi akhir-akhir ini juga masih cenderung menanjak, ya kan?
Itu. Kemudian untuk apa namanya, saham yang lain ada Era Jaya ini juga biasa ya. Setiap momen Ramadan, setiap momen Lebaran orang ya pasti juga beli HP ya kan, counter HP sangat ramai. Kalau mungkin di kalangan menengah biasanya ya, mohon maaf ya, kalangan menengah ke bawah dan sebagainya itu ada saya lihat kecenderungan beberapa ya, mungkin ya 20-30% lah. Ya itu dari kalangan tersebut itu punya kebiasaan ya karena ada THR itu beli HP. Apalagi ditambah lagi misalnya mudik. Itu akan menjadi prestise sendiri pulang bawa HP baru ya kan. Nah, ini tentu akan sangat menguntungkan buat Era dengan support ya di 520 sehingga range beli itu bisa 520 sampai 535, sedangkan nanti dijual di 600 ya untuk terdekatnya. Nah, kalau nanti bergerak di bawah 515, nah itu nanti teman-teman bisa lakukan stop loss. Itu untuk Era Jaya sehingga bisa dimanfaatkan untuk hanya sekedar swing saja. Untuk scalping, volume yang menarik banyak ya. Hari ini ada ISAT, kemungkinan besok bisa melanjutkan ya kenaikannya si ISAT. Kemudian juga SDMU itu sempat breakout tadi dan ini masih kayaknya besok juga karena volumenya juga masih besar bisa lanjut. Jadi teman-teman pantau aja yang volumenya besar kalau scalpingan ya kan. Nah, sehingga itu untuk menu-menunya memang ya kuncinya begini teman-teman. Semua saham kalau teman-teman cari ini pasti akan kebanyakan mengalami yang namanya overbought ya kan, sudah terlalu jenuh beli karena harganya sudah terlalu tinggi. Sehingga strateginya kalau swing jangan lama-lama. Kalau sudah cuan jual. Ya, ingat. Jadi kalau sudah cuan jual, nggak boleh pegang lama. Karena apa? Karena memang ya IHSG ada potensi ya harus patah dulu trennya. Harus ada yang taking profit, apalagi ada sentimen BI merevisi kan target pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pasti akan membuat apa namanya pesimisme dari investor. Nah, sehingga teman-teman nggak perlu terlalu pede, wah ini swing bagus nih 1 minggu ke depan, oh sampai 2 minggu ke depan, nggak, cuman jual, ya kan? Jadi teman-teman harus sedia cash sebanyak-banyaknya, itu saran saya. Okay. Itu Mbak Inia. Mantap, teman-teman jangan lupa disclaimer on ya. Jadi keputusan ya, betul. beli dan jual, teman-teman harus analisa lagi dan putuskan sendiri berdasarkan analisa teman-teman. Dan ingat, psikologi trading yang udah diajarkan Mas Rif